Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 19 sampai ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah melihat acara televisi, yaitu Bapau Indonesia. Dan acara ini dibintangi oleh aktor yang bernama Baim Wong. Dan acara ini bukanlah sekedar acara settingan, tetapi acara ini adalah satu acara yang real, acara yang nyata. Bahkan menurut informasinya bahwa Baim Wong juga mendanai acara tersebut. Dia datang kepada orang-orang atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi mereka masih ada upaya untuk memperjuangkan hidupnya. Dikisahkan adanya seorang bapak yang sudah tua dan dia mengalami kebutaan karena katarak. Baim Wong datang kepada bapak itu. Karena setiap hari bapak itu menjaga dagangannya dengan menjual koran di pinggir jalan dengan gubuk yang sudah rusak. Lalu Baim Wong mengatakan kepada bapak ini bahwa dia akan menolong dan membantu bapak tersebut. Karena bapak tersebut tidak punya tempat tinggal. Lalu dicarikan kontrakan. Juga tidak hanya sekedar mencarikan kontrakan, tetapi bapak tersebut juga diberikan bantuan uang, bantuan modal supaya bisa bekerja yang lain, menjual sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk menghasilkan uang yang lebih dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak yang sudah diperhatikan, dipedulikan, dan dibantu oleh Baim Wong tersebut. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh Baim Wong itu selalu diunggah dan ditayangkan di channel YouTube-nya. Sehingga sekalipun dana yang dikeluarkan untuk membuat acara Bapau Indonesia ini juga sangat besar, tetapi ternyata juga ada berkat lain. Karena sebagai YouTuber, tentunya dari hasil YouTuber itu juga sudah sangat besar dana yang bisa
terima untuk terus digunakan membuat acara tersebut. Bapak Ibu Saudara, dari cerita Bapau Indonesia ini sebenarnya ingin memberikan satu inspirasi bagi semua orang untuk juga mau peduli, untuk juga mau berbagi sesuatu yang baik kepada sesamanya. Saudara-saudara, demikian juga di dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan yang sangat baik kepada para muridnya untuk memberikan kepedulian kepada orang-orang yang pada saat itu mengikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi yang menjadi masalah, saudara-saudara, bahwa para murid pada saat itu merasa tidak cukup memiliki bekal untuk memberi makan orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nampaknya para murid hanya berfokus kepada sedikit bekal yang mereka miliki. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan Yesus sudah menyuruh mereka untuk memberi mereka makan, berarti Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi sekalipun hal itu sedikit dan sangat kecil, Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat itu. Maka Tuhan mengubah keterbatasan itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan ketika roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada orang sejumlah 5.000 lebih yang berkumpul saat itu, mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan setelah banyak orang itu makan, akhirnya potongan-potongan roti, sisa ikan dikumpulkan dan masih sangat sisa banyak untuk bisa dipergunakan bekal selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini memberikan teladan bahwa dengan memberi sekalipun itu dari hal yang sederhana, namun ketika itu dikerjakan dengan kasih dan ketulusan, maka akan berbuah berkat yang besar di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saudara-saudara diminta untuk memilih, mana yang akan saudara pilih? Memberi atau menerima? Melayani atau dilayani? Tentu kebanyakan orang akan memilih diberi atau dilayani. Mengapa banyak orang memilih untuk diberi dan dilayani? Karena banyak orang berpikir bahwa dengan diberi, bahwa dengan dilayani itu adalah hal yang begitu nyaman, hal yang enak, itu menguntungkan dan terhormat serta menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, benarkah demikian ketika diberi dan dilayani secara terus-menerus? Nah, coba kalau ada pertanyaan, siapa mau dilayani dan diberi seumur hidup? Mulai dari makan, dilayani, sesuai keinginan yang melayani, minum diambilkan sesuai dengan yang melayani, mandi juga diantar, bahkan sampai ke belakang mungkin ditunggui. Kira-kira kalau seperti itu nyaman atau tidak, saudara-saudara? Tentu orang merasa tidak nyaman, bahkan orang akan merasa terkekang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk melayani, bahkan berbagi atau memberi. Karena dengan memberi dan melayani berarti membuat kehidupan kita lebih berarti, kehidupan kita lebih bermakna,
karena dibutuhkan oleh sesama kita. Berbeda jika hidup hanya mau diberi, hanya mau dilayani saja, tentu akan menjadi beban bagi orang lain. Kita adalah orang yang telah merasakan anugerah Tuhan. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima jaminan hidup, tidak hanya di dunia ini juga, tetapi jaminan itu diberikan Tuhan juga di keabadian. Jika kita menghayati dan merasakan dengan sungguh akan hal ini, tentu akan mengubah hidup kita untuk bangkit dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Sebaliknya justru hidup kita bisa berbagi, hidup kita peduli terhadap sesama, agar mereka pun juga merasakan anugerah Tuhan melalui uluran tangan kita. Selamat menjadi berkat. Amin.